Renungan Harian Rabu 17 Februari 2021. Hari Rabu Abu. Berbaliklah kepada Allah dan lakukanlah tindakan kasih. Bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Yoel bab 2 ayat 12-18. Bacaan kedua dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat Korintus bab 5 ayat 20 sampai bab 6 ayat 2, dan bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai 6, ayat 16 sampai 18. Saudara-saudariku terkasih, tema berbaliklah kepada Allah dan lakukanlah tindakan kasih adalah sebuah ajakan dan perintah dari Allah kepada manusia. Isi ajakan dan perintah Allah adalah berbalik kepadanya dan lakukanlah tindakan kasih. Kapan perintah ini dapat dilaksanakan atau direalisasikan? Saat ini. Maka hari Rabu Abu yang kita rayakan hari ini merupakan pintu masuk Gapura Prapaskah, masa persiapan untuk hari raya Paskah. Saat untuk berbalik kepada Allah dan melakukan tindakan kasih. 3 bacaan hari ini menekankan 3 hal penting yang wajib dilakukan oleh umat beriman dalam masa Prapaskah ini, yakni pertama, berbalik kepada Allah. Perintah Allah yang disampaikan oleh Nabi Yoel kepada umat Yerusalem adalah berbalik kepada Allah dengan segenap hati. Unsur yang ditekankan di sini adalah sikap tobat, meninggalkan cara hidup lama, meninggalkan segala tindakan dosa, kesalahan, dan kembali untuk tetap percaya, berharap, dan berbalik kepada Allah yang memiliki kuasa untuk memberikan hidup dan karya kepada manusia. Allah dengan perantaraan Nabi Yoel menuntut sikap tobat yang benar, yakni berbalik kepada Allah dengan segenap hati. Caranya seperti apa? Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Yang dimaksudkan di sini adalah pertobatan yang keluar atau didorong oleh hati nurani manusia. Kedua, berbalik kepada Allah. Santo Paulus menyebutkan secara pasti berbalik kepada Allah. Saat yang paling tepat adalah hari ini. Hari ini adalah hari penyelamatan itu. Hari ini yang dimaksudkan adalah saat pertobatan manusia, saat puasa. Saat di mana Tuhan melimpahkan kasih karunia-Nya kepada manusia. Saat di mana jalan kembali kepada Allah telah terbuka bagi manusia untuk merendahkan diri, mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah dilakukannya, dan memohon pengampunan dari Allah. Hari ini adalah hari penyelamatan itu, karena Tuhan berkenan mendengarkan dan bersedia membantu. Karena itu, jangan menunda-nunda waktu, jangan mengulur-ngulur waktu saat pertobatan, sebab cepat atau lambat akan tiba waktu penghakiman dan akan ada saat pertanggungjawaban dari pihak manusia dan perhitungan dari pihak Tuhan. Maka saat puasa ini adalah saat penentuan diri untuk memperoleh peluang belas kasihan dari Allah. Tindakan konkretnya seperti apa? Ketiga, lakukanlah tindakan kasih. Santo Matius menampilkan pengajaran Yesus kepada murid-muridnya tentang bagaimana orang harus melakukan dan menghayati hidup keagamaannya. Ia memberikan ajakan kepada mereka agar melaksanakan ajaran agama, bukan untuk dilihat orang, tetapi ajaran agama itu harus dihayati sedemikian rupa, sehingga orang lain bisa tertolong dan nama Allah dapat dimuliakan. Bagaimana cara melakukan dan mengamalkan tindakan kasih itu? 3 hal yang dituntut oleh Yesus harus dilaksanakan oleh para muridnya,
yakni memberi sedekah dengan ikhlas hati. Sedekah yang diberikan bertujuan untuk memberi bantuan kepada orang lain. Motifnya adalah membantu, bukan untuk memamerkan diri atau menunjukkan diri bahwa dia mampu memberi. Maka cara pemberian itu harus tersembunyi. Kedua, lebih sungguh berdoa. Tuntutan Yesus kepada para muridnya agar dalam masa puasa ini harus lebih sungguh berkomunikasi atau berdoa dengan Allah, berdoa kepada Allah. Motifnya adalah bukan untuk dilihat orang dan mendapat pujian, tetapi adalah supaya kehendak Allah dapat dilaksanakan dalam hidup manusia. Ketiga, puasa yang benar. Puasa yang dituntut oleh Yesus adalah bertobat secara baik, menanggalkan cara hidup lama dan mengenakan cara hidup baru. Caranya adalah minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Bergembiralah sebab sudah memiliki satu cara hidup yang baru. Itulah buah puasa. Bagaimana dengan kita? Apa yang harus kita lakukan dalam masa puasa ini? Pertama, berbalik kepada Allah dengan segenap hati. Kedua, gunakanlah masa puasa ini untuk bertobat, mempersiapkan diri menerima rahmat Tuhan. Dan ketiga, lakukanlah tindakan kasih yang benar melalui aksi puasa, doa, dan puasa yang baik dan benar. Selamat memasuki masa puasa ini. Amin.